Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2463 hadiah dari Master Sekte. Wang Taili membungkuk dan tersenyum pada semua orang. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak terlalu khusus. Ini sudah sangat bagus. Kapten Wang mungkin telah menghabiskan banyak uang untuk ini. Wang Taili tersenyum dan berbalik untuk melihat bunga-bunga itu. Di sampingnya, setelah Suster Ming, Kui Sao dan yang lainnya datang, dia dengan cepat tersenyum dan berkata kepada Li Fugui, Kapten Li, ini salahmu, mampu melayani Anda, Direktur Ming, Wakil Direktur Hua dan para pemimpin klan lainnya adalah kehormatan terbesar dalam hidupku. Itu adalah kehormatan terbesarku. Ketika Li Fugui mendengar Wang Taili mengatakan ini, dia berdiri dan berkata kepada Hua Duo sambil tersenyum. Duo, aku merasa sedikit malu atas apa yang dilakukan Kapten Wang. Ambillah, lihatlah cairan spiritual yang kami bawa. Berapa banyak yang tersisa? Jika masih banyak, berikan 1 botol kepada Kapten Wang dan saudara-saudaranya. Hua Duo tersenyum manis dan mengangguk, berkata, kami masih memiliki banyak cairan spiritual. Kau tahu, pada dasarnya kita tidak membutuhkan barang-barang ini lagi. Tunggu sebentar, aku akan pergi ke kamar dan mengambil beberapa untuk mereka. Wang Taili sangat gembira. Dia langsung bertanya, Kapten Li, maksudmu cairan spiritual? Cairan spiritual jenis apa? Li Fugui tersenyum dan menjelaskan, aku membawa beberapa cairan spiritual bawaan saat aku keluar. Kita tidak membutuhkannya sekarang. Aku melihat aku punya banyak saudara di bawah komandoku, dan kebanyakan dari mereka berada di level Mingjin. Jadi aku akan memberimu beberapa untuk digunakan selama kultivasi. Bagi Wang Taili dan gerombolan prajurit kuno tingkat rendah, cairan spiritual bawaan lebih berharga daripada uang, barang berharga. Dia telah mendengar bahwa Li Fugui dari tim 2 adalah seorang jenius. Sekarang setelah mendengar pernyataan Li Fugui, dia semakin terkesan. Li Fugui memberikan hadiah kepada Wang Taili dan lainnya. Kui Sao, Xuan Ming Tianxi dan Fumo Yuanzong semuanya merasa kurang lebih malu. Meskipun mereka bertindak bersama dengan Li Fugui saat ini. Tetapi bagaimanapun juga, mereka juga adalah pemimpin sekte tersebut. Sebagai pemimpin sekte, Anda harus menyelamatkan muka. Memikirkan hal ini, Kui Sao adalah orang pertama yang berbicara. Karena saudara Li telah menyatakan pendapatnya. Mengingat Anda telah memperlakukan kami dengan sangat baik kali ini. Sebagai pemimpin sekte Beidou, saya tidak bisa begitu tidak tahu malu untuk makan dan minum secara gratis. Baiklah. Hari ini aku akan mengajarkan beberapa dasar formasi Beidou kami. Setelah kamu mempelajarinya, aku jamin kamu akan dapat dengan mudah mengalahkan ahli manapun di bawah tahap awal inti emas saat kamu menghadapinya dalam pertempuran di masa depan. Mata Wang Taili hampir jatuh di tanah. Kali ini, dia sama sekali tidak peduli dengan statusnya sendiri, dan dengan cepat melangkah maju, berlutut di depan Kui Sao, dan bersujud 3 kali ke tanah. Terima kasih, Tuan Kui Sao. Terima kasih banyak. Fumo Yuanzong juga berkata dengan senyum, jangan terburu-buru berlutut dan bersujud kepada saudara Kui Sao. Karena saudara Kui Sao bermaksud mengajarimu formasi, maka aku akan mengajarimu 1 set latihan. Setelah kamu mempelajari set ini latihan, Anda dapat membiarkan kecepatan kultivasi Anda dipercepat. Wang Taili sangat terkejut hingga dia hampir pingsan. Dia segera mengubah arah dan mulai bersujud kepada Fumo Yuanzong. Xuan Ming Tianxi berdiri dan berkata kepada mereka sambil tersenyum. Salah satu dari mereka mengajarkan keterampilan, dan yang lainnya mengajarkan formasi.
Aku akan mengajari kalian satu set keterampilan mental. Ini adalah keterampilan mental yang tidak diajarkan di Gunung Xuanming. Orang luar, setelah mempelajarinya, Anda dapat memblokir serangan iblis batin dan lebih meningkatkan kekuatan Anda. Wang Taili merasa seperti sedang bermimpi. Dengan air mata di matanya, dia menatap ke arah 3 master sekte di depannya. Setelah hening sejenak, dia berbalik dan berteriak kepada anak buahnya, "Apa yang kalian semua masih berdiri di sana? Ayo, bersujud kepada 3 master sekte di depannya, para master sekte, dan sampaikan rasa terima kasih kalian." Li Fugui memandang Kui Sao dan yang lainnya, tersenyum dengan sedikit ketidakberdayaan dan berkata, "Apa yang kalian lakukan? Apakah ini perlu?" Mendengar ini, Kui Sao berkata sambil tersenyum, "Bagaimana kamu bisa mengatakan tidak perlu? Itu perlu. Benar-benar perlu. Sebenarnya, kami juga tahu bahwa tidak mudah bagi Biro ke-6 untuk berurusan dengan sekte dan dunia sekuler dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, dengan semakin langkanya sumber daya vitalitas di dunia seni bela diri kuno, pertarungan antara seniman bela diri kuno menjadi lebih sering. Jika kekuatan tim ke-6 tidak dapat ditingkatkan dengan cepat atau lambat, keseimbangannya akan hancur. Saat itu, hanya ada ratusan ribu prajurit kuno dan puluhan juta orang biasa. Sekarang, kita akan mengajari mereka beberapa keterampilan sekte. Saya percaya mereka dapat menggunakan keterampilan yang kita ajarkan ini untuk melindungi lebih banyak orang. Dari sudut pandang ini, kita juga dapat dianggap melakukan perbuatan baik." Li Fugui menunjukkan senyum puas di wajahnya dan mengangguk dan berkata, Oke, sungguh membuatku senang bahwa beberapa pemimpin klan dapat berpikir seperti ini." Setelah mengatakan ini, Li Fugui tersenyum pada Wang Taili dan berkata, "Kapten Wang, kau juga sudah bangun. Setelah makan malam, ketiga pemimpin sekte akan mengajarimu formasi, teknik, dan metode mental. Belajarlah dengan giat." Wang Taili tentu saja langsung setuju. Tak lama kemudian, rombongan itu selesai makan malam. Agar Li Fugui dan kelompoknya merasa seperti di rumah sendiri, Wang Taili membawa mereka langsung ke tempat hiburan di lantai atas setelah mereka selesai makan. Sebenarnya, dia juga mengetahuinya. Meskipun Li Fugui menyuruhnya menunggu sampai setelah makan malam dan kemudian mengikuti ketiga pemimpin sekte untuk belajar. Namun kenyataannya, pembelajaran dapat ditunda hingga besok. Bukankah hanya angan-angan saja jika mengharapkan ketiga pemimpin sekte dengan senang hati mengajariku beberapa keterampilan sihir mereka hanya dengan makan? Sekarang, asalkan aku bisa tampil baik di hadapan para pemimpin sekte, maka pemimpin sekte itu akan senang, dan kemudian dia bisa mengikuti mereka dan belajar lebih banyak lagi. Dengan ide ini dalam pikiran, Wang Taili menghabiskan banyak uang untuk menyambut Suster Ming dan kelompoknya. Tetapi Li Fugui tidak fokus untuk bersenang-senang sekarang. Meskipun dia mengikuti Wang Taili ke atas, sementara Kui Sao, Fu Mo Yuanzong dan yang lainnya bersenang-senang, dia masih memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan Teng Snake di dalam hatinya. Agar tidak menjadi bos yang suka merusak suasana, Li Fugui sedang bersenang-senang dengan Kui Sao dan yang lainnya. Dia menarik Wang Taili ke sisinya dan bertanya dengan suara rendah, "Kapten Wang, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda." Wang Taili melihat ekspresi serius di wajah Li Fugui, dan dia segera menarik pikirannya. Kemudian dia berdiri, menarik Li Fugui keluar dari pintu, dan berjalan ke ruang pribadi berikutnya. Begitu mereka berdua memasuki pintu, mereka tidak menyangka bahwa Sister Ming dan Hua Duo juga mengikuti mereka. Setelah mereka berdua memasuki pintu bersama-sama, Saudari Ming memandang Li Fugui dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Fugui, apakah ada yang ingin kau katakan kepada Kapten Wang?"
Li Fugui tersenyum tipis, berjalan ke sofa dan duduk, lalu berbicara kepada saudari Ming dan Hua Duo-Duo. Apalagi yang ingin kau katakan? Mungkinkah, bukankah aku sudah memberitahumu sebelum aku datang ke sini? Setelah mengatakan ini, Li Fugui menatap Wang Taili dan bertanya, Kapten Wang, aku ingin tahu, tim 7-mu sudah lama berada di Shanghai. Apakah ada yang aneh terjadi baru-baru ini? Wang Taili, aku tidak mengerti apa yang Li Fugui bermaksud sesaat. Dia menatap Li Fugui dengan rasa ingin tahu dan bertanya dengan suara rendah, Kapten Li, hal-hal aneh apa yang sedang kamu bicarakan? Li Fugui tersenyum dan menjelaskan, ini tentang para prajurit kuno, atau tentang 3 masalah keluarga utama. Membawa ini, Wang Taili tiba-tiba teringat sesuatu. Dia buru-buru berkata, oh, bagaimana mungkin aku bisa melupakan masalah ini? Kemudian Wang Taili menatap Sister Ming dan berkata dengan serius, Direktur Ming, aku telah melaporkan masalah ini ke markas besar Biro ke-6 kita. Markas besar menyuruhku untuk merahasiakannya. Tapi menurut pengamatanku, setelah 3 keluarga besar di kota sihir menangani masalah ini, mereka tampaknya tidak melakukan hal berlebihan lainnya. Li Fugui baru saja mendengar pada titik ini. Dia Wang Taili buru-buru bertanya, katakan padaku dulu, apa yang dilakukan ketiga keluarga ini? Setelah Wang Taili mengumpulkan pikirannya, dia berkata dengan serius kepada Li Fugui, Ming Jie dan yang lainnya, begitulah, dalam beberapa hari sebelumnya, ketiga keluarga ini telah melakukan hal yang sama. Keluarga-keluarga besar di kota iblis tiba-tiba mengeluarkan pengumuman bersama. Dikatakan bahwa mereka akan merekrut prajurit kuno dari seluruh dunia untuk melakukan pertandingan cincin. Dan orang yang menang pada akhirnya bisa langsung mendapatkan kekuatan spiritual senilai 10 triliun. Ketika kelompok kami 7 mendengar berita itu, saya secara pribadi pergi ke 3 perusahaan untuk berkomunikasi. Tetapi mereka memberitahu kami bahwa mereka hanya melakukan ini untuk merekrut sekelompok prajurit kuno yang kuat dari antara para prajurit kuno di dunia, untuk melindungi keselamatan keluarga mereka. Setelah menerima balasan seperti itu, kami tidak bisa berkata apa-apa, dan tidak ada cara untuk menghentikannya. Jadi, saya melaporkan masalah ini langsung ke markas besar. Markas besar meminta saya untuk mencermatinya. Sampai saat ini, dikatakan bahwa pertandingan cincin ini telah berakhir, tetapi kami tidak begitu jelas tentang hasil akhirnya. Mendengar ini, hati Li Fugui tergerak. Jika benar-benar ada kompetisi seperti itu, maka dalam kompetisi ini, kemungkinan besar master yang akhirnya terpilih akan berurusan dengan Teng Shi. Memikirkan hal ini, Li Fugui terus bertanya kepada Wang Taili tentang alasan keselamatan. Kapten Wang, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan lagi. Apakah ketiga perusahaan ini pernah mengadakan kompetisi seperti itu sebelumnya? Wang Taili menggelengkan kepalanya dan berkata, ngomong-ngomong, mereka sudah berada di Shanghai selama 13 tahun, dan mereka belum pernah melakukan hal ini sebelumnya. Li Fugui terdiam beberapa detik, lalu bertanya kepada Sister Ming dan Hua Duo-Duo, Sister Ming, Duo-Duo, apa yang kalian berdua lakukan mengenai masalah ini? Bagaimana menurutmu? Saudari Ming tidak banyak berpikir tentang hal itu, tetapi berkata kepada Li Fugui dengan serius, semuanya terserah padamu. Hua Duo-Duo juga tersenyum dan berkata, urus saja itu. Li Fugui mengangkat kepalanya dan menatap Wang Taili. Kapten Wang, tolong jaga tuan-tuan lama selama 2 hari ke depan. Aku punya sesuatu untuk ditangani dan perlu keluar dengan Sister Ming untuk mengatasinya. Juga, beritahu para anggota dari kelompok 7 itu semua jangan ikut campur dalam keluhan tentang para prajurit kuno di kota sihir, atau kamu mungkin akan menyakiti orang-orangmu sendiri. Sekarang setelah saudari Ming ada di sini,
beraninya Wang Taili tidak mematuhi perintah Li Fugui. Jangan khawatir, Kapten Li, Anda, Direktur Ming, dan Wakil Direktur Hua semuanya ada di kota sihir. Saya akan mengikuti instruksi Anda. Hanya saja, Wang Taili sedikit malu ketika dia berkata ini, berhenti. Li Fugui melihat ini, sambil tersenyum, dia bertanya, ada apa, jika kamu punya ide, katakan saja di depan kami, tidak perlu menyembunyikannya. Wang Taili mengangguk dan berkata, oke, aku sudah bilang pada kalian untuk tidak terlalu memikirkannya. Kalian semua tahu pentingnya kota ajaib bagi Tiongkok. Saya telah berada di sini selama bertahun-tahun dan saya tahu bahwa saya memiliki tanggung jawab yang besar. Meskipun saya tidak tahu apa yang akan kalian lakukan sekarang, saya tahu bahwa ini akan membuat Direktur Ming, Kapten Li dan ketika orang penting seperti Wakil Direktur Hua muncul, itu jelas bukan masalah kecil. Saya harap kalian dapat mempertimbangkan orang-orang di sini ketika menangani masalah ini, dan jangan biarkan ekonomi di sini mengalami pukulan berat. Wang Taili dia adalah salah satu kapten yang sangat bertanggung jawab di game ke-6. Dia sangat menyadari berbagai bobot Li Fugui dan yang lainnya, dan ada juga beberapa pemimpin dari 6 sekte utama yang datang ke kota sihir hari ini. Sosok hebat seperti itu datang ke kota ajaib. Gerakan saja jari Anda dan Anda dapat mengubah dunia. Dan langit berubah. Orang-orang yang paling menderita tidak diragukan lagi adalah penduduk setempat. Li Fugui juga melihat niat baik Wang Taili. Dia melangkah maju dan menepuk bahu Wang Taili, tersenyum dan berkata kepadanya, Kapten Wang, jangan khawatir, kami semua dari Biro ke-6. Sejujurnya, kali ini saya datang ke Shanghai untuk mencari seorang teman lama saya. Saya meminta teman lama ini untuk datang ke Shanghai untuk menangani beberapa masalah sepele. Tetapi saya tidak menyangka bahwa setelah sekian lama, masalah ini tidak ditangani dengan baik. Sekarang dia kehilangan kontak. Setelah mendengarkan apa yang baru saja kamu katakan, aku curiga bahwa hilangnya dia ada hubungannya dengan apa yang baru saja kamu katakan. Tapi kamu bisa yakin bahwa sementara kami menangani masalah ini, itu pasti tidak akan mengganggu ekonomi pasar kota sihir. Ming Jie juga menunjukkan senyum puas di wajahnya, dan berkata kepada Wang Taili, Kapten Wang, jika ada kesempatan di masa depan, saya akan merekomendasikannya kepada atasan. Wang Taili tersipu malu, sedikit malu, berkata, rekomendasi apa? Aku sudah tidak muda lagi. Haha, selama aku bisa menyelesaikan tugas yang diberikan kepadaku di kota sihir, aku akan merasa puas. Lagi pula, bahkan jika Direktur Ming merekomendasikanku, aku tahu kekuatanku sendiri. Dengan kekuatanku saat ini, apa yang bisa kulakukan di markas? Hua Duo berkicau dan tertawa. Kapten Wang, kamu tidak boleh mengatakan itu. Kamu salah, katakanlah. Memang, jika kita tidak datang sebelumnya, dengan kekuatanmu saat ini, akan sulit untuk mencapai apapun di markas. Tapi sekarang, kita ada di sini, dan setelah besok, kamu benar-benar akan mempelajari beberapa formasi, keterampilan dan metode mental dari 3 master sekte. Saat itu, kekuatanmu mungkin akan menjadi salah satu yang terbaik di game ke-6. Untuk pria yang cakap sepertimu, jika dia tinggal di kota sihir untuk waktu yang lama sebagai kapten, bukankah itu akan membuang-buang bakat? Hua Duo mengatakan kebenaran. Setelah mendengar ini, Saudari Ming tersenyum dan berkata, Duo benar, memang begitu kenyataannya, tetapi sekarang bukan saatnya untuk membicarakan masalah ini. Saya akan mempertimbangkannya ketika ada kesempatan di masa mendatang. Bersambung.